Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para jamaah kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban Ikatan Pendidikan Muslim Daerah Sleman, alhamdulillah bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menghadapi forum kajian ini, dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa bersama-sama mendapatkan ilmu yang hari ini akan disampaikan oleh pembicara kita yang istimewa, Bapak Dr. Fuad Kadafianto, Ustadz Dokter gitu ya, Fuad Kadafianto, Master of Medical Education. Medical Education ya. Yeah. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik kita hari ini juga istimewa gitu ya, terutama karena Ustadz kita harus menyampaikan pembahasan tentang tantangan dan dilema pendidikan dokter kepada orang yang tidak belajar tentang kedokteran gitu ya. Jadi bagaimana kemudian menyampaikan topik ini kepada masyarakat secara lebih luas gitu ya, yang tidak semuanya memahami tentang kedokteran. Tapi saya kira itu juga sangat penting gitu dan bisa menjadi pelajaran kita semua, terutama di sini juga saya sendiri sebenarnya juga bergerak di bidang kedokteran, bidang pendidikan hanya bidangnya lain gitu ya. Nah, mungkin ada cross pembelajaran yang bisa kita lakukan nanti. Monggo kita mulai langsung saja Ustadz Fuad, insya Allah monggo sekitar 40 menit nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Dan kita nanti akan akhiri kajian ini kira-kira jam 6.30-an. Oke, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Akbar, Bapak Ibu sekalian, mohon izin ini. Betul yang apa yang disampaikan oleh Mas Akbar tadi, bahwa apa yang topik akan saya sampaikan pagi hari ini itu berat dalam konteks memberikan gambaran proses pendidikan dokter, tantangan dan dilemanya. Kalau sebagai seorang dokter mungkin sudah pada tahu masalahnya itu ada di mana, tetapi juga nggak ngerti solusinya mau gimana, karena kita semua sudah terjebak dalam siklus rutinitas yang seperti ini aja. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen. Masih di disable, Mas Akbar? Okay. Iya. Sudah. Oke. Oke. Judul pagi ini adalah tantangan dan dilema pendidikan dokter. Nanti di akhir akan kita lihat terutama tantangan dalam konteks pendidikan dokter Muslim, ya. Karena kita ada di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, jadi akan saya sangkutkan nanti di akhir akan secara spesifik tantangan sebagai seorang dokter pendidikan dokter Muslimnya. Nah, ini seperti yang pembukanya adalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kacamata pasien atau dalam kacamata masyarakat pada umumnya itu pelayanan kedokteran di Indonesia itu kan ya kita dengarlah begitu, atau bahkan kadang-kadang kita sendiri sudah merasakan. Kalau ketemu dokter atau mendapatkan pelayanan kedokteran itu kurang lebih problemnya ya seperti ini. Sulit ditemui dokternya, kalau nunggu lama begitu ya, berjam-jam. Begitu sudah datang dokternya, ada yang ramah, tapi banyak juga yang tidak ramah. Problem komunikatif ya, problem komunikasi, dokternya kurang berkomunikasi dengan baik, dengan lengkap, karena cepat sekali. Ya, problem unprofessional conduct itu juga sesekali kita temui begitu ya, sehingga banyak juga yang komplain. Kadang-kadang komplainnya dibawa sampai ke media sosial.
mahal. Nah, ini menjadi kata kunci utama sekarang, mahal, tetapi di era BPJS bergeser tidak lagi ke problem mahalnya, tetapi lebih pada problem kualitas prosedur, ya, kualitas pelayanan prosedur. Kemudian ada problem promosi, ada dokter-dokter yang melakukan promosi yang secara etis layak atau tidak layak. Dan akhir-akhir ini menjadi semakin banyak problem, yaitu dokter yang hobi posting di media sosial, ya. Seperti kasus yang terakhir itu, kalau Bapak Ibu masih mengikuti, kan ada seorang dokter obstetri gitu ya, obsgin ya, yang posting proses dia menangani pasien di media sosialnya, yang kemudian akhirnya minta maaf gitu ya. Nah, di ini dan problem-problem lain mungkin Bapak Ibu secara personal merasakan dari kacamata pasien. Ya. Tetapi di sisi lain sebenarnya profesi dokter itu banyak sekali aturan yang menaunginya. Misalkan secara saya akan memberikan contoh kecil saja, misalkan Bapak Ibu belum tahu tentang aturan ini, jadi dokter itu dilarang promosi tempat prakteknya. Kalau Bapak Ibu lihat, praktek dokter itu mesti plangnya ukurannya kecil, warnanya tidak menarik, hitam putih gitu ya, di mana-mana. Karena memang aturannya seperti itu. Itu ada aturannya. Jadi tidak boleh dokter itu mempromosikan, dokter ya, mempromosikan prakteknya. Tapi kemudian banyak sekarang kan kita temui bahwa dokter sekarang berpromosi dalam berbagai bentuk. Nah, padahal diatur itu bahwa dokter itu tidak boleh berpromosi, apalagi mempromosikan suatu produk kesehatan. Sebenarnya aturannya seperti itu. Nah, itu contoh kecil. Jadi tentang plang praktek saja diatur gitu ya. Menurut mungkin nggak ada ya di profesi yang lain. Saya belum tahu ya, tapi sepertinya saya belum pernah tahu bahwa ada aturan tentang promosi semacam ini. Kalau yang lain kan malah jor-joran promosi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat problem kesehatan lah gitu Bapak Ibu. Ini saya ambil dari SKN 2012. Ini kan problem kesehatan saat ini itu masalah mendasarnya banyak ketidakpastian hukum, perilaku masyarakat yang relatifly masih buruk ya terkait kesehatan, lingkungan yang buruk, rawan pangan gizi, akses pelayanan publik yang buruk, sumber daya kesehatan terbatas. Nah, ini sebenarnya inti permasalahan, tetapi mau diselesaikan dengan sistem pendidikan yang sekarang. Intinya begitu. Ketemu nggak nanti problem ini, terselesaikan atau tidak? Akses pelayanan publik, sumber daya kesehatan terbatas, merubah perilaku masyarakat. Nanti ketemu nggak dengan kira-kira proses pendidikan kedokteran yang saat ini kita terapkan. Nah, ini data-data lagi. Kondisi pendidikan dokter di Indonesia ini, Mas Akbar. FK di Indonesia itu pada titik ini sekarang sudah 93 FK. Saya cek di Lambetekes itu tadi malam itu yang terakreditasi ada 85, sisanya berarti FK-FK yang baru berdiri. Beberapa tahun lalu itu ada apa istilahnya ya, moratorium ya, supaya FK itu jangan dibuka lagi. Kenapa moratorium itu muncul? Ya karena problem pada kualitas pendidikan, kualitas penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Itu yang menjadi masalah. Sehingga kualitas lulusan tuh ada banyak yang bermasalah gitu ya, ada lah masalahnya gitu. Sehingga ada kesepakatan moratorium dulu supaya kualitas diperbaiki dulu yang ada, baru kemudian menciptakan membuka FK yang baru. Tetapi permasalahan belum selesai, keran pembukaan FK itu tahu-tahu dibuka. Ya, karena ini mungkin banyak unsur kepentingan. Kalau ini Pak Dekan mestinya tahu, Mas Akbar, FK itu
ya kita harus jujur, kan sumber. Ini gula banget ini kan gitu. Kenapa ya? Karena pendaftarnya pasti banyak. Peminatnya itu banyak. 1:30 ya rata-rata rasionya 15:30 gitu. Kalau di FKWI kalau saya tidak salah 1:30 rasionya. Kan tidak ada sepertinya ya di prodi yang lain, Mas Akbar, prodinya peminatnya sampai 1:30. Nggak nyampe sepertinya. Nah, jadi ini dari sisi pendaftar saja, mungkin dari hitung-hitungan bisnis gitu ya, dari uang pendaftaran aja itu kan udah banyak sekali, 3.000-an orang, di atas 1.000 lah. Sehingga desakan untuk membuka FK baru itu banyak sekali. Ya. Baik itu dari yayasan pendidikan swasta maupun dari pemerintah daerah. Dengan berbagai motivasi. Misalkan kalau dari pemerintah daerah itu inginnya misalkan dari provinsi yang jauh dari Jawa, gitu. Ingin buka FK, harapannya apa? Supaya nanti dokter-dokter di daerah tersebut tuh banyak gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena problem kedua itu adalah pemerataan. Kalau kita lihat jumlah dokter itu kan sebenarnya sudah cukup banyak. 156.000 yang terregistrasi, ini data dari Kolegium Kedokteran Indonesia. Walaupun rasionya itu 1:30, kalau saya tidak salah, idealnya kan 1:, sekitar 15 begitu. Tetapi problemnya bukan pada jumlah sebenarnya di Indonesia, itu problemnya pada pemerataan. Kenapa pemerataan? Karena dokter-dokter itu kalau sudah lulus pasti pinginnya berkumpul di kota-kota besar. Jogja, kalau kita lihat di Jogja, Jakarta, Bandung, ya, Jawa Timur, di Surabaya, begitu setiap berapa ratus meter kita bisa menemukan tempat praktek dokter. Banyak sekali. Tetapi kalau kita pergi ke daerah, ke desa-desa, ya, kabupaten-kabupaten yang kecil, begitu, nah, sulit kita menemukan dokter. Jadi problem utama sebenarnya adalah pemerataan. Sehingga asumsi itu menjadi bagian dari latar belakang banyak daerah-daerah mengajukan untuk mendirikan FK. Tapi kemudian kalau kita lihat, misalkan FK di ujung Indonesia ini mendirikan Fakultas Kedokteran. Ternyata pendaftarnya bukan dari daerah tersebut, dari seluruh Indonesia. Bisa orang Jogja, karena nggak keterima di 5 Fakultas Kedokteran di Jogja, ya daftar di mana yang mungkin, di Kalimantan, di Sumatera, di ujung-ujung sana. Keterima, kalau sudah lulus ya kembali lagi ke Jogja. Ya begitu ternyata problemnya. Nah, ini problem yang berikutnya adalah problem kompetensi. Ini mohon maaf, ini tadi malam saya ambil datanya, tetapi sepertinya datanya masih ada yang kurang valid, ya, terutama di bulan Agustus dan November. Sepertinya datanya bukan seperti ini. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, inilah profil lulusan uji kompetensi di Indonesia. Jadi dokter di Indonesia itu ada uji kompetensinya, Mas Akbar. Jadi saya nggak tahu di profesi yang lain apakah ada uji kompetensi. Kalau mereka mau praktek, itu harus diuji dulu, ada uji kompetensinya. Kalau nggak lulus uji kompetensi, maka tidak bisa praktek. Ekonom ada uji kompetensinya nggak, Mas Akbar? Ekonom tidak, akuntan ada. Akuntan ada ya. Nah, tapi kalau nggak lulus uji kompetensi, masih bisa praktek? Nggak bisa, dia tidak Nggak punya bisa untuk status. akuntan. Oh ya, tapi profesi yang lain dia bisa ya. Artinya pekerjaan selain akuntan bisa. Nah, itu contoh di Indonesia itu ada di pendidikan dokter ada uji kompetensi. Dan uji kompetensi itu single shoot, artinya hanya satu uji kompetensi yang dilakukan di ujung atau di akhir proses pendidikan yang panjang. Nanti akan ada skemanya saya jelaskan di belakang. Tapi profilnya beginilah kurang lebih. Ketidaklulusan itu ya di angka sekitar hampir 1.000-an. Jadi setiap periode uji kompetensi itu ya kurang lebih sekitar 1.000 orang yang nggak lulus. Nah, 1.000 orang ini kan anak manusia.
Problemnya begitu. Kalau nggak lulus mau ngapain mereka? Kenapa kok saya bilang begitu? Karena begini faktanya. Proses pendidikan di Indonesia itu. Proses pendidikan dokter di Indonesia itu kurikulumnya adalah kurikulum berbasis kompetensi. Jadi ada sekian banyak kompetensi yang dijadikan standar yang harus dicapai dalam proses pendidikan. Jadi ada standar kompetensi dokter Indonesia yang sekarang berubah menjadi nama SNPDI, dulu SKDI. Sekian banyak harus dicapai oleh dokter. Jadi sudah ada ini. Oh, dokter tuh harus punya standar kompetensi tentang A, B, C, D, ratusan, ribuan kompetensi yang harus dicapai. Kompetensi itu harus dicapai dalam proses pendidikan menggunakan metode pembelajaran yang sebagian besar ya, boleh saya katakan saat ini di Fakultas Kedokteran di Indonesia itu menggunakan metode problem based learning. Apa itu problem based learning? Ya, metode yang mudahnya adalah student center learning. Jadi mahasiswa akan di-trigger dengan satu kasus atau sekian banyak kasus, sekelompok kasus begitu atau skenario. Kemudian mereka diminta untuk berdiskusi memecahkan masalah tersebut. Jadi modelnya tidak konvensional kuliah seperti sebagian besar prodi yang lain. Kalau sebagian besar prodi yang lain kan mungkin utamanya adalah teacher center ya. Ada dosen ngajar mata kuliah tertentu sekian dalam satu semester, berapa kali, 14 kali tatap muka, membawakan satu topik, maksudnya mendengarkan, ada tugas dan sebagainya. Tapi kalau di Fakultas Kedokteran tidak. Basisnya problem based learning itu adalah blok. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu. Jadi blok, misalkan saya gambarkan adalah blok reproduksi. Ada satu blok namanya blok reproduksi. Blok reproduksi itu akan didekati oleh berbagai disiplin ilmu. Misalkan dia akan didekati oleh disiplin ilmu anatomi, ya, fisiologi, fungsi tubuh, kemudian pendekatan patomekanisme, pendekatan dari obstetrinya sendiri, kemudian dari pendekatan misalkan ilmu yang terkait apa misalkan patologi klinik ya. Dari berbagai macam disiplin ilmu didekati untuk memecahkan problem misalkan ibu bersalin. Ada ibu ingin bersalin, mahasiswa diminta untuk ayo kita diskusikan apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita pelajari dari problem ibu bersalin. Ada masalah apa pada ibu bersalin itu? Oh, misalkan problemnya adalah tekanan darahnya tinggi. Berarti kan mereka harus tahu bagaimana pengaturan proses tekanan darah, normalnya bagaimana, dari farmakologinya bagaimana. Kalau ibu bersalin itu prosesnya secara anatomis bagaimana. Jadi tidak seperti zaman dulu, ya sudah obstetri, dosen obstetri ginekologi, dokter obskin, ngajarin. Kita dengarkan kuliah. Kalau sekarang tidak, topik itu didekati dari berbagai disiplin ilmu, silakan mahasiswa berdiskusi, mencari referensi, sumber bukti-bukti ilmiah, kemudian mereka diskusi. Biasanya dalam satu skenario itu diselesaikan dalam waktu kurang lebih sekitar 1 pekan. Bisa 2 atau 3 kali dari berbagai disiplin ilmu itu didiskusikan. Nah, model diskusi seperti itu pasti membutuhkan banyak prasyarat. Bapak Ibu bisa bayangkan, prasyarat utamanya adalah tidak mungkin dia kelas besar. Pasti small class, kelas kecil. Kalau diskusi kelas besar kan pasti tidak fokus dan banyak yang tidak terlibat. Tapi di sini desainnya kelas kecil. Kelas kecil itu satu kelas sekitar 10 orang. Nah, 10 orang butuh satu dosen. Jadi kita bayangin, kalau konvensional 100 orang, 60 orang, satu dosen. Kalau di model PBL, 10 mahasiswa, satu dosen. Berarti kita bisa bayangkan sumber daya yang dibutuhkan. Mulai dari ruangan. Berarti harus punya banyak ruangan. Kalau mahasiswanya 200 saja. Berarti kalau 10 orang kita butuh 20 ruangan dalam satu waktu. Butuh 20 dosen dalam satu waktu. Yang itu beda sekali kalau konvensional.
Sehingga pasti kita akan berpikir sumber daya. Ini mahasiswa diminta untuk mencari sumber referensi sendiri. Berarti kita harus bisa berikan akses untuk jurnal, sumber pembelajaran, mereka bisa akses. Belum lagi fasilitas dalam ruangan diskusi tadi. Nah, intinya begini Bapak Ibu, model problem based learning ini mengharuskan sumber daya yang banyak. Nah, sumber daya ini berdampak pada pasti pembiayaan. Pembiayaannya pasti membengkak besar. Ya, tadi ya, misalkan tadi yang sederhana adalah dosen yang paling mudah untuk kita bayangkan. Biasanya hanya butuh satu dosen, ini butuh sekian belas, sekian puluh dosen dalam satu waktu untuk proses mengajarnya berkali-kali. Nah, tapi kenapa mungkin kok PBL yang dipilih? Nah, karena begini Bapak Ibu, dunia kan sudah bergeser. Sumber informasi di kedokteran itu update-nya cepat sekali. Kemudian teori-teori pendidikan sudah banyak yang membahas bahwa active learning itu jauh lebih powerful dibandingkan passive learning. Kemudian culture mahasiswa kita sudah mulai bergeser. Ya, mahasiswa diminta untuk datang, duduk, mendengarkan sekian banyak materi. Kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau ini bentuknya kuliah, berarti kuliahnya padat sekali dan banyak sekali. Jadi mahasiswa pasif mendengarkan itu, retensi keilmuannya rendah. Sedangkan kalau mereka berdiskusi, nyari referensi sendiri, baca sendiri, kemudian berdiskusi, active learning, begini retensi keilmuannya relatif lebih baik secara teori kependidikan. Nah, sehingga PBL memang dirasa adalah model yang tepat dalam era sekarang, culture pendidikan sekarang atau culture mahasiswa sekarang. Sehingga kenapa dia tetap dipilih? Metode konvensional mungkin sudah sangat banyak, mungkin tinggal 1-2 saja ya fakultas kedokteran yang masih menerapkan model selain PBL. Nah, sekarang kita lihat perjalanan studinya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Oh, mohon maaf ini salah ya. Mahasiswa S1 itu sarjana kedokteran ini adalah tahap pertama proses pendidikan kedokteran. Ini 7 atau 8 semester ya, harusnya 7 atau 8 semester. Maaf, kan sekitar 4 tahun. 7 atau 8 semester, kemudian setelah mereka lulus, kemudian mendapat gelar sarjana kedokteran, mereka harus melanjutkan profesi. Profesi ini dijalani selama 4 semester atau 2 tahun. Nah, setelah mereka selesai paling cepat 6 tahun proses pendidikan, mereka belum bisa apa-apa. Praktek nggak bisa, kerja di puskesmas nggak bisa, buka praktek sendiri nggak bisa, dan sebagainya. Kenapa? Karena ada ini, uji kompetensi. Jadi inilah uji kompetensi itu di ujung setelah proses panjang pendidikan selama paling cepat 6 tahun. Ya kalau mahasiswanya lancar sekali itu ya 6 tahun. Tapi biasanya ini 6,5 tahun karena ada proses menunggu uji kompetensi. 6. Setelah mereka lulus uji kompetensi baru sumpah dokter. Setelah sumpah dokter wajib internship 1 tahun. Setelah inilah baru mereka boleh praktek sendiri-sendiri, melamar pekerjaan kemana-mana. Nah, ini yang menjadi masalah adalah di sini biasanya. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, uji kompetensi ini karena dia diselenggarakan single, satu tunggal, dan dia dilakukan di akhir proses pendidikan. Kita bisa bayangkan kalau mahasiswa sudah 6 tahun, 7 tahun sekolah, kemudian nggak lulus UKM-PPD. Mau jadi apa mereka? Itu yang menjadi, karena nggak bisa berpraktek. Kalau dokter nggak bisa praktek kan mau ngapain? Ini yang menjadi problem serius. Sehingga ini yang banyak di
protes. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya di media sosial tuh mesti cerita-cerita melo dari para peserta UKM PPD yang nggak lulus tuh banyak. Kisah-kisah tragisnya. Ada yang depresi, ada yang meninggal, ada yang begini macam-macam lah. Tetapi kenapa kok perlu ini? Nah, ini latar belakangnya banyak, Bapak Ibu, uji kompetensi itu latar belakangnya banyak. Salah satunya adalah upaya tadi. Di awal saya katakan FKD Indonesia itu banyak sekali jumlahnya dengan kualitas pendidikan yang sangat beragam. Untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang baik, sumber dayanya banyak sekali. Dosennya butuh banyak, ya. Sumber pendukung yang lain butuh banyak. Kemudian yang paling krusial adalah di tahap profesi ini, butuh lahan praktek. Lahan praktek utamanya di rumah sakit. Ya, sebagian besar adalah di rumah sakit, puskesmas ada, tapi sebagian besar 2/3 proses pendidikannya ada di rumah sakit. Fakultas kedokteran yang memiliki rumah sakit pendidikan yang merupakan milik sendiri itu masih bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar itu adalah rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD, jadi ndompleng di RSUD sekian, yang jaraknya jauh, ya, yang tidak semua dokter-dokternya itu bercita-cita menjadi dosen, tapi karena kewajiban, ya karena RSUD ini bekerja sama dengan FK ini, mau tidak mau saya harus mendampingi koas, mendidik koas. Sehingga ini juga menjadi problem profesi. Nah, uji kompetensi diharapkan sebenarnya supaya mendorong fakultas kedokteran itu berbenah. Proses pendidikannya itu diselenggarakan sebaik mungkin. Harapannya semacam itu, supaya mahasiswanya itu lulus UKM PPD. Jadi sebenarnya UKM PPD ini tujuan utamanya di balik layar itu adalah educational impact-nya. Educational impact-nya supaya fakultas kedokteran itu berbenah memperbaiki proses pendidikannya. Nah, tapi karena itu ya, karena hanya satu di akhir, ini menjadi masalah kalau mahasiswanya nggak lulus. Kalau nggak lulus bagaimana? Ngulang lagi 4 bulan kemudian. Nggak lulus lagi, ngulang lagi 4 bulan. Ngulang begitu terus sampai berkali-kali. Ada yang belasan kali nggak lulus-lulus. Nah, ini cerita sekilas pendidikan dokter di Indonesia. Nah, ini tantangannya dengan cerita proses pendidikan semacam itu. Tadi saya sebutkan ada revolusi industri yang sekarang tidak hanya mahasiswa, tapi pasien sekarang kan sudah lebih cerdas ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin juga termasuk yang begitu, kalau mau periksa ke dokter kan biasanya googling dulu, searching dulu kira-kira sakit saya itu gimana. Sehingga tidak berbeda zaman dulu. Kalau pasien zaman dulu ya sudah percaya 100% dengan dokter. Kalau sekarang enggak, dok saya kalau baca saya begini, ini gimana? Nah, sehingga menghadapi perubahan ini mau tidak mau proses pendidikan juga dirubah. Salah satunya adalah tadi ya aspek komunikasi. Misalkan kita contohkan adalah aspek komunikasi, kan dokter diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berargumentasi dengan baik kepada pasien, karena pasien sekarang sudah punya atau mudah mengakses pengetahuan. Nah, sehingga di PBL itu ada dilatih, salah satunya adalah komunikasi ya, karena dia terbiasa berdiskusi, bertukar pendapat, begitu. Kemudian di kurikulum berbasis kompetensi ini, problem berikutnya adalah beban SKS-nya sangat tinggi. Bapak Ibu, ini di aturan SNPD itu S1-nya minimal 144 SKS, profesi minimal 48 SKS. Ada standar kompetensi sekian banyak yang harus dipenuhi di aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, tadi model PBL. Nah, model PBL ini prinsipnya ada konstruktif, self-direct, kolaboratif, kontekstual. Ini yang memang menyesuaikan dengan kondisi perubahan culture di dunia ini ya. Nah, memang ada tantangan seperti saya sudah jelaskan di awal, keuntungan,
kerugian dari PBL. Student center, macam-macam integrasi motif dan deep learning. Tetapi tadi human resources itu butuh sekali, other resources itu banyak sekali. Ini adalah disadvantages-nya yang punya dampak besar. Sehingga proses pendidikan itu berbiaya mahal untuk kedokteran. Nah, sekarang kita lihat nih problem bagaimana dilema pendidikan dokter Muslim. Dua tantangan utama, menurut saya ya, dua tantangan utamanya adalah pertama beban kurikulum yang sangat tinggi, yang kedua adalah biaya pendidikan mahal. Di samping problem yang lain, tapi saya menyoroti dua problem utama ini. Nah, kurikulum yang sangat tinggi ini menyebabkan mahasiswa pendidikan dokter itu memang full kegiatan proses pendidikan. Sehingga istilahnya mau bergerak mengaktualisasi diri sebagai seorang mahasiswa, tidak hanya belajar tentang pendidikan kedokteran itu waktunya yang sangat terbatas. Apalagi dengan berbagai macam syarat ya. Sebagian fakultas kedokteran itu kan sekarang mensyaratkan kehadiran kuliah 75%. Karena gitu nggih, kalau kita pengelola prodi kan begitu. Mahasiswa itu ya ikut kuliah 75% atau proses pendidikannya 75% harus diikuti. Nah, dengan beban yang besar begitu bagaimana mereka bisa mengaktualisasi diri? Bagaimana mereka mau jadi aktivis organisasi dengan beban akademik yang sangat berat. Yang kedua, biaya pendidikan mahal. Ini menjadi juga problem utama. Masuk sudah mahal, biayanya mahal sekali. Zaman saya sekolah, Mas Akbar, biaya sekolah saya sampai saya selesai, biaya sekolah formal ya, bukan biaya makan dan sebagainya, hanya masuk biaya SPP, praktikum dan sebagainya itu saya pernah mengkalkulasi 25 juta, saya sudah jadi dokter. Zaman dulu, zaman angkatan kita itu. Memang dulu rupiah ya lagi gonjang-ganjing ya. Tetapi sekarang enggak bisa. Pasti ratusan juta biayanya. Bahkan mungkin bisa sampai miliar. Kalau kita hitung selama proses pendidikan. Apalagi di kota-kota besar. Nah, apa yang kita harapkan mahasiswa kalau masuknya saja biayanya sudah sangat besar. Apa yang kita bayangkan? Apakah mereka mau bekerja di pelosok sana, bersusah-susah hidupnya dengan tantangan yang luar biasa? Atau mereka pasti akan memilih, ya udah di kota besar aja. Atau melihat, ya sudah kalau begitu langsung sekolah spesialis saja. Itu problem yang terdampak dari biaya pendidikan yang mahal. Bisa nggak kemudian beasiswa? Ya bisa, cuman proporsinya menurut saya masih sangat kecil. Pembiayaan ini tetap saja mahal. Nah, terus bagaimana problem ini diselesaikan kan? Padahal kalau kita lihat dari dua problem utama ini, kalau kita berharap sebagai seorang menciptakan dokter Muslim, gitu ya, ini kan ada tambahan kompetensi lah, gitu, yang kita harapkan. Terlepas dari konsep kedokteran Islam yang ingin diajarkan itu yang versi yang mana, entah yang paradigma sekuler ada juga ya, yang udah misahkan aja, ya yang penting dokter yang profesional itu ya sudah Islami begitu. Jadi ya udah pokoknya akademik kedokteran, teori-teori kedokterannya dikuasai, aspek psikomotornya dikuasai, selesai. Itu cukup.
Tapi ada yang kemudian punya paradigma Islamisasi. Ya, semuanya digeret ke konteks Islam. Ya, sehingga ada semangat untuk kemudian mengimplementasikan misalkan Tibun Nabawi dalam konteks yang sempit mungkin. Atau ada yang kemudian integratif. Ya, ini yang paling major sekarang ya, integratif. Jadi memadukan antara kedokteran dalam tanda kutip barat ya, teori-teori kedokteran barat, kemudian didekatkan dengan pendekatan-pendekatan Islam. Jadi saling melengkapi. Nah, tentu saja model-model pendidikan seperti ini yang mengharapkan ada kompetensi keislaman tambah, itu pasti akan menambah beban kurikulum mahasiswa. Model apapun ya, terutama yang Islami atau integratif, yang paradigma sekuler mungkin nggak ada tambahan. Karena ya sudah yang dipelajari adalah konten kedokteran murni. Tapi kalau kita yang Islamisasi atau integratif, pasti akan menambah beban. Apalagi sekarang banyak semangat, misalkan lulus dokter, punya kompetensi tambahan, misalkan hafal juz 30. Ketambahan lagi. Dan kompetensi-kompetensi keislaman yang lain. Nah, ini yang menjadi problem serius yang harus kita pikirkan. Ada problem kesehatan. Problem kesehatan itu belum terpecahkan sampai sekarang, tetapi proses pendidikan yang kita jalankan sekarang seperti ini. Tadi problem kesehatan itu kan ada perilaku buruk masyarakat tentang kesehatan, kondisi lingkungan yang masih tidak sehat. Kira-kira menurut Bapak Ibu, dengan tuntutan akademik yang luar biasa, proses pendidikan yang panjang, uji kompetensi, kira-kira sempat nggak mahasiswa pendidikan kedokteran itu mikir ke sana? Oke, saya akan mencoba memperbaiki perilaku masyarakat. Kalau mereka mau memperbaiki perilaku masyarakat, kan berarti dokter tuh harus banyak ke masyarakat. Pendekatannya bukan hanya problem individu penyakit, tetapi dia harus ke masyarakat. Bergaul dengan masyarakat, merubah paradigma masyarakat. Tapi proses pendidikan kita seperti ini. Apalagi merubah perilaku-perilaku kesehatan yang Islam. Ya. Sempat enggak kira-kira? Nah, itulah problem besarnya. Jadi dilemanya, tuntutan akademiknya seperti itu, pembiayaannya seperti ini, tapi outcome yang kita inginkan adalah dokter yang luar biasa. Profesional dari sisi keilmuan, ketambahan dari aspek keagamaan. Nah, mungkin itu gambaran besarnya Mas Akbar yang bisa saya sampaikan dilema pendidikan kedokteran di Indonesia. Kode etik kedokteran di Indonesia itu seorang dokter harusnya senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Ada etika umum ya, ada etika kedokteran macam tadi ya, dokter nggak boleh promosi, itu etika kedokteran. Etika umumnya kan boleh. Ada hukum, ada agama. Di surat Quran, surat Al-Isra ayat 36 tuh, intinya kan profesinya itu harus dijalankan sesuai dengan keahlian keilmuan. Maka itu ada standar kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa kedokteran. Dan kalau kompetensi keislamannya ditambahkan, menjadi tambahan lagi kompetensi. Nah, demikian Mas Akbar yang bisa saya sampaikan. Kita buka diskusi, monggo. Oke, baik, terima kasih. Saya kira diskusi ini meskipun konteksnya kedokteran, tapi sebenarnya relevan untuk masyarakat secara keseluruhan, saya kira. Karena masyarakat adalah pada akhirnya adalah user juga, pengguna jasa para dokter gitu ya. Dan kalau kita bicara pada konteks Ikatan Sindikat Muslim seluruh Indonesia, IJMI, kita juga bicara tentang bagaimana kita bisa membawa perubahan-perubahan gitu ya, mengusulkan perubahan-perubahan pada kehidupan sisi kehidupan masyarakat kita gitu. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan persilakan jika ada yang ingin
mungkin berbagi pendapat, mungkin bertanya, mungkin juga curhat gitu ya. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Ada? Silakan. Saya kira sangat menarik gitu ya. Saya yang bukan dokter saja jadi ini nih benar-benar tune in gitu ya. Oke, ada Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau saya lihat sih ya, pendidikan kedokteran itu sudah mahal, gitu ya, mahal, risikonya tinggi. Kalau selesai nggak selesai, kalau misalnya berhenti di tengah jalan tuh nggak dapat apa-apa, gitu ya, Ya. gitu ya. Biaya mahal, risikonya tinggi, bebannya berat, udah gitu, terus nanti banyak syarat begitu udah lulus tuh banyak aturan ini itu, gitu ya. Begitu salah dia langsung out gitu ya, gitu ya. Praktek, gitu, dan itu salah. Jadi berat sekali. Gitu. Monggo Pak Suhada ini sebenarnya sudah siap. Oh, J. Wah, non sewu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. J, alhamdulillah Dokter Fuad ini kita dapat materi yang luar biasa hari ini, masukan-masukannya dan challenging-nya. Jadi mungkin saya tidak akan bertanya langsung terkait dengan kedokteran gitu, tapi saya justru jadi gini, saya cukup tertarik dengan kupasan kaitannya dengan PBL, pendekatan PBL-nya. Nah, kebetulan saya di UNU Pak, Universitas Nahdlatul Ulama Jogja yang baru lahir kira-kira begitu ya. Baru lahir ya, baru lahir. Nah, kita itu kan kampus baru, tapi kita ini beberapa periode ini mencoba menerapkan konsep PBL, dan itu bukan di fakultas kedokteran yang contohnya udah banyak, tapi di fakultas lain karena kita punya kedokteran ya, event itu teknik, ekonomi gitu. Nah, problemnya kan nggak ada contohnya nih di tetangga-tetangga kita gitu kan. Kita bingung juga itu. Waduh, ini ya apa cara nih? Jadi yang terpikir di kita itu ya hanya ngumpulin dari mata kuliah jadi blok kira-kira gitu. Waduh, ini repot juga ini nih. Contohnya gimana lah? Ini mungkin kalau ada sharingnya dan itu kan terus jadi berat ya. Mikirnya itu lebih berat. Artinya mengalami loncatan ya. Dosen-dosen muda yang belum punya pengalaman kemudian loncat gitu tiba-tiba mau ngikutin gitu yang dia tidak dapat sama sekali di pendahulunya, kira-kira begitu. Mohon pencerahan mungkin. Oke. Kalau saya begini, background-nya saja, kira-kira kenapa kok kita milih PBL? Ya. Itu yang menjadi harus pertanyaan besar. Apa sih sebenarnya harapannya penyelenggaraan proses pendidikan itu memilih model pembelajaran PBL? Karena model pembelajaran PBL itu bagus, ya, outcome yang mau dihasilkan itu baik, tetapi prasyaratnya tidak mudah dan konsekuensinya itu besar. Nah, konsekuensi utama adalah tadi yang saya katakan adalah biaya. Konsekuensi utama tadi saya contohkan adalah jumlah dosen, jumlah ruangan, jumlah resources-nya akan banyak sekali. 100 orang mahasiswa di suatu prodi, kalau model konvensional mata kuliah apa misalkan ekonomi apa gitu, ekonomi pembangunan atau apa, itu kan cukup satu dosen dalam satu semester. Silahkan dosen itu membuat silabusnya, capaian pembelajarannya apa, disampaikan ke mahasiswa dengan berbagai macam model. Enak. Tetapi kalau kita mau model PBL berarti butuh, kalau 100 mahasiswa 10 dosen dalam satu angkatan tersebut untuk satu topik pembahasan atau satu blok. Penyiapannya lagi misalkan berbasis outcome. Outcome-nya apa yang mau dicapai? Kalau kedokteran kan outcome base-nya biasanya kognitifnya adalah disease atau penyakit. Sekelompok penyakit itu kita enak mengelompokkannya. Penyakit jantung, berarti kita akan mudahkan ini blok tentang jantung. Blok jantung itu ada berapa sekian penyakit atau kelompok penyakit, nanti kita bagi menjadi beberapa skenario untuk bisa menyelesaikan. Misalkan penyakit jantung bawaan, penyakit jantung anak. Kita pelajari dari berbagai disiplin ilmu. Ilmu anatomi, ilmu biokimianya bagaimana, fisiologinya bagaimana,
penyakit dalamnya bagaimana, bedahnya bagaimana, dibahas dari pendekatan berbagai disiplin ilmu. Jadi penyiapannya juga butuh extra effort. Bagaimana kita mendesain proses pembelajaran ini kira-kira kurikulumnya, bayangin ya Pak Suhada, kan berarti kita harus nyeting ini. Ngumpulkan kompetensi dulu, kompetensi ini nanti kita sebar, kita jadikan blok-blok, berarti ada proses pembuatan kurikulum yang luar biasa effortnya. Betul. Zaman saya membuat kurikulum, itu kita butuh satu ruangan besar, banyak flip chart gitu. Kompetensinya apa? Kita data semua, kemudian kita kelompok-kelompokkan. Kemudian ini satu kelompok enggak, ini pendekatannya bagaimana? Itu sangat repot. Luar biasa. Nah, saya tidak punya bayangan ya kira-kira nanti kalau di prodi yang lain. Tapi intinya kalau misalkan memang yang diharapkan itu active learning, mahasiswanya mencari referensi sendiri ya. Kemudian memang ilmunya itu update sekali misalkan gitu ya. Butuh, kalau dokter kan ada jurnal terbaru, ada penelitian terbaru, maka mereka harus tahu. Ada obat terbaru. Kenapa modelnya PBL? Karena begitu mereka akan terbiasa untuk searching referensi ilmiah. Belum lagi tentang berbagai pendapat ya, second opinion dari dokter lain. Dok, saya kata dokter ini begini, gimana? Misalkan. Berarti kan mereka harus terbiasa itu. Evidence base-nya apa, memahami perbedaan perspektif tentang keilmuan itu bagaimana. Memang outcome-nya mau ke sana. Nah, Pak Suhada harus lihat memang apakah di prodi tersebut akan outcome-nya ke sana. Kalau iya, PBL, bismillah kita jalankan, tapi dengan konsekuensi. Tapi kalau enggak, saya tidak sarankan. Artinya kita mendesain proses pendidikan tuh ya jangan, mohon maaf dalam tanda kutip, latah. Oh ini bagusnya ada model pendidikan. Kalau konvensional kan bukan tidaknya tidak baik, karena kita sebagian besar di sini atau boleh katakan semua kita adalah produk. Ini ada senior saya, Dr. Betty, itu semua melalui proses pendidikan konvensional kan, dan tidak ada masalah kan sebenarnya Pak Suhada ya. Iya. Kita kan semua produk konvensional, Mas Akbar, Pak Dekan tadi. Kita semua produk konvensional dan tidak ada masalah. Tetapi di dunia kedokteran ada kebutuhan, need yang lain tadi. Karena berhubungan langsung dengan manusia, oh ya bagaimana mereka terbiasa berkolaborasi, oh ya bagaimana mereka mengkontekskan. Jadi karena dokter itu kan tidak ngomong teori, tapi ngomong nanti ada pasien datang. Pasien datang itu dengan apa? Dengan keluhan kan Bapak Ibu. Pasien itu kan datang, dok, saya demam. Demam itu banyak sekali problemnya. Itu mahasiswa harus terbiasa mikir. Tidak datang dengan, dok, saya demam berdarah. Kalau demam berdarah kan tinggal masukkan aja, buka aja buku terapi demam berdarah, selesai. Tapi dokter itu menangani keluhan. Keluhan itu harus dipikirkan problemnya apa. Demam itu bisa karena orang dehidrasi, bisa karena orang infeksi, bisa orang kena tumor demam, infeksi banyak sekali. Jadi memang harus terbiasa berpikir clinical reasoning. Sehingga karena itu model PBL kita pilih. Kan cocok begitu. Tapi kalau prodi yang Pak Suhada mau create dengan PBL, lihat dulu outcome-nya apa. Sehingga cocok nggak PBL diterapkan. Kalau memang cocok sesuai dengan outcome yang diharapkan, ya bismillah kita lakukan. Tapi punya dampak pasti tadi Pak Suhada. Siap-siap tuh. Dampak utamanya adalah resources-nya besar. Iya, betul. Mungkin begitu komentar saya Pak Suhada. Nah, mungkin konfirmasi ya. Satu lagi apa? Kalau kita itu di engineering, kebetulan saya di FTI gitu. Kalau IT engineer itu kan sebenarnya saya nggak tahu apakah ini setara dengan dokter apa tidak ya. Tapi yang jelas kalau mereka bekerja ya mereka harus kolaboratif, itu pasti. Karena dia datang ke sebuah company, melihat problemnya apa, kemudian ada IT solution. Nah, IT solution itu biasanya melibatkan banyak hal. Ada orang bisnisnya, ada orang human resource-nya, ada orang finance, kemudian kita create solution-nya itu
adalah basisnya dari need itu, kemudian ada gap di mana kemudian kita menggunakan pendekatan, dan pendekatannya pun teknologinya juga selalu update. Nah, tapi memang saya pikir itu sulit sekali ya. Ini luar biasa menurut saya karena belum ada contohnya. Jadi walaupun di dunia engineer kalau yang vokasi itu juga disarankan juga untuk beralih ke blok, tapi saya lihat ya teman-teman masih pada stuck juga, pada bingung di tempat-tempat lain itu untuk merumuskan itu. Nah, izin Pak Suhada, kalau saya boleh saran, jangan PBL. Untuk Jangan konteks PBL, yang Pak, jangan PBL, tetapi Bapak bisa pelajari tentang IPE, Interprofessional Education, atau IPC, Interprofessional Collaboration. Jadi pendekatan tadi kan bidang ilmunya beda sekali. Tidak semua engineer. Kalau dokter itu, kalau kita harus biasakan interprofesional kolaborasi dalam proses pendidikan. Jadi Pak Suhada harusnya berkolaborasi dengan prodi yang lain. Mahasiswa dibiarkan diberi stimulus, proses pendidikannya tetap konvensional seperti biasa, tapi ada masukan poin IPE-nya, interprofessional education-nya. Jadi ada case misalkan, problem tadi misalkan problem engineer di suatu perusahaan, ini ternyata basisnya harus diselesaikan dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Maka ajak prodi yang lain, yuk kita gabung, kita stimulus mahasiswa untuk menyelesaikan problem ini dari berbagai pendekatan. Pendekatan agama, pendekatan ekonomi, itu namanya IPC atau IPE. Nah, itu yang kita kerjakan, kita nggak tahu namanya. Jadi jangan PBL. Berarti harusnya itu ya namanya ya. Harusnya IPE atau IPC ya, Interprofessional Education atau Interprofessional Collaboration. Jadi dalam proses pendidikannya didekati oleh berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Baik. Ini terima kasih Pak Suhada. Kita ini Pak Ahmad Romadhoni nih, Pak Doni udah siap-siap ini. Nah, monggo Pak Doni. Matur nuwun. Tadi kayaknya ada pertanyaan di chat itu Mbak Islam, tapi saya dulu ya Mbak Islam ya. Pertanyaan saya singkat kok. Jadi begini. Tadi kalau kita melihat data ketidaklulusan uji kompetensi itu kan juga mengkhawatirkan ya, karena trennya itu tidak turun malahan kira-kira gitu ya. Trennya tidak turun kalau kita lihat tadi. Ya semoga itu musiman ya mungkin. Karena tadi dipotret hanya sekian bulan terakhir, tapi kelihatan bahwa di situ trennya tidak turun. Lah, siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas ketidakberhasilan uji kompetensi tersebut? Apakah individu atau kemudian institusi di mana dia belajar? Karena kalau itu institusi berarti kan tentu saja ada konsekuensi yang harus dilakukan. Misalnya dia memperbaiki pola pembelajaran, kemudian memperbaiki rekrutmen inputnya dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya individu, artinya barangkali ada yang salah dengan misalnya mungkin motivasi, misalnya jangan-jangan dia tidak punya motivasi jadi dokter, tapi justru mungkin dipaksa dalam tanda kutip ya oleh lingkungan, oleh orang tua yang pengen anaknya jadi dokter dan lain sebagainya. Itu apakah sudah ada identifikasi terhadap problem-problem yang menyebabkan mereka tidak lulus? Karena kalau misalnya dibiarkan kan semakin besar kan juga bermasalah juga nanti pada akhirnya. Karena problem tadi sudah disampaikan ya sejak dulu problemnya ya pemerataan. Dokter-dokter nggak ada yang berada di pelosokan kira-kira gitu. Hanya berkumpul di kota-kota besar dan ya selamanya akan menjadi seperti itu kalau misalnya tidak ada perubahan dalam konteks sistemik ya kira-kira gitu. Matur nuwun. Analisis yang luar biasa nih dari Pak Ahmad Romadhoni. Kami menyadari itu biasanya, tapi situasi itu yang disadari itu kita nggak bisa gerak. Saya ambil contoh sederhana begini. Biaya masuk Fakultas Kedokteran itu besar, ratusan juta di awal. Biasanya biaya masuk itu di atas 200 ya, 100-an baru masuk. Seleksinya itu sudah tinggi biasanya ya. Karena tadi 1:30, kalau di kedokteran 1:15 itu sebenarnya seleksinya harusnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang secara kognitif itu tidak ada masalah. Ini problem input.
kualitas mahasiswa masuk. Tapi Bapak Ibu harus tahu ternyata karena peminat fakultas kedokteran itu banyak, fakultas kedokteran itu adalah prodi yang kalau ujian masuk paling banyak ditemukan joki. Nah, jokinya nggak murah, ratusan juta juga biayanya. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu saya pernah tahu gitu ya dengan teman-teman diskusi, itu ada joki untuk masuk fakultas kedokteran itu teknologinya luar biasa. Jadi tim jokinya itu ada orang yang membawa semacam aki begitu ya untuk sumber penguat sinyal, menyebar sinyal begitu, jadi dimasukkan loker. Ada yang memang pakai kamera untuk bertugas untuk membaca soal. Ada yang menggunakan kamera sangat kecil, mikrofon sangat kecil, headset yang ditanam di telinga sebesar ujung jarum pentul. Jadi teknologi jokinya aja luar biasa untuk masuk fakultas kedokteran. Nah, masuknya udah berbiaya besar. Sekarang problem, kira-kira kita kalau sebagai pengelola pendidikan ini masuknya ratusan juta. 600 juta masuk ngasih sumbangan. Mahasiswa tersebut setelah 4 semester ternyata nggak bagus. Nggak bisa ngikuti karena banyak problem. Motivasi, kognisi karena masuk. Kira-kira kita mau DO nggak? Kira-kira tega nggak kita? Setelah 4 semester, mereka masuk udah 200-an juta nih, ngasih uang ke kita. Dalam tanda kutip ya, nggak ke dosen sih, tapi sebagai penyelenggara pendidikan kan kita harus, gimana ya caranya supaya dia selamat. Caranya didampingi, dikasih tahu, diajari. Kalau yang baik kan begitu, sejak awal sudah dimitigasi, ini mahasiswa ini motivannya masalah secara kognitif bermasalah, didampingi, gimana pun caranya supaya dia lolos DO 4 semester. Itu yang dilakukan biasanya sama prodi. Kecuali udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa banget, mentok. Tapi itu biasanya 1-2 aja yang di. Selebihnya kan kita gimana pun caranya supaya dia lolos DO 4 semester, nanti tertatih-tatih di DO masa studi, nanti problemnya ketemu uji kompetensi. Yang nggak bisa ditolongin nih. Kalau kompetensinya rendah, kan begitu. Kalau di internal dosen sendiri kan, pitu setengahnya kan banyak ya. Pitulungan setengah mekso, setengah hati itu. Ini anaknya Mas Akbar nih. Saya kenal baik. Misalkan. Ini bina lingkungan kan masih ada. Kok nggak gimana ya. Ya gimana lah caranya. Pokoknya kita kompetensinya kita ajari. Nah itu problemnya Pak. Jadi identifikasi itu sudah banyak dilakukan, tapi kemudian kita mau apa? Karena tadi problemnya sudah sistemik. Selain ada problem di mahasiswanya sendiri, institusinya juga bermasalah. Harusnya kan terscreening. Kalau dia objektif aja, hitam putih, kalau nggak qualified, DO. Tapi kan nggak bisa begitu. Kalau institusi swasta, banyak pertimbangan. Negeri aja suka. Pedun nanti. Ya begitu. Banyak yang di DO akreditasinya jelek. Gimana sih nih? Kita itu kan mau screening, dia nggak layak, tapi akreditasi malah turun kalau banyak DO. Nah itu problem sistemik kita Pak. Jadi mau gimana solusinya saya juga angkat tangan. Gimana mau solusinya? Mau hitam putih nggak bisa sebabnya di pendidikan dokter itu. Mungkin begitu Pak. Baik, terima kasih. Nah ini biar kita bisa langsung ke pindah pertanyaannya Bu Islamiatur Rahmani. Pertanyaan saya bacakan. Assalamualaikum Pak, karena konsentrasi saya tentang disabilitas. Ini pertanyaan saya tentang disabilitas. Apakah memang ada aturan baku bahwa yang menjadi dokter itu harus sehat secara fisik? Ya? Maka kuliah kedokteran bagi anak-anak disabilitas tidak bisa menjadi harapan mereka. Ya, maksudnya gitu. Iya. Nah tadi Bu, karena ini kompetensi base ya. Ada kompetensi baik kognitif, psikomotor, afektif. Biasanya disabilitas problem di psikomotor. Misalkan dokter kan wajib bisa nyuntik pasien, pasang infus, intervensi banyak sekali. Dia harus bisa membedakan mana darah, mana cairan tubuh yang lain. Sehingga biasanya itu screening pertama adalah buta warna. Kok sepertinya diskriminatif.
Ya tidak, tapi karena kebutuhan kompetensi itu mensyaratkan itu. Kalau dia nggak bisa, akan kesulitan dalam. Jadi kita bayangin kalau dokter nggak bisa membedakan warna, ya, cairan yang keluar dari tubuh pasien dia tidak bisa bedakan ini darah atau cairan yang lain, itu kan menjadi masalah. Dokter punya keterbatasan fisik sehingga misalkan kedua tangannya tidak bisa digunakan untuk melakukan intervensi fisik tertentu. Jadi problem. Jadi ada disabilitas yang memang tidak mungkin bagaimanapun caranya dilatih supaya kompetensinya tercapai, tapi ada yang mungkin masih bisa. Misalkan disabilitasnya tidak mengganggu tadi ya, di kaki salah satu sehingga dia masih bisa pakai tongkat atau kaki palsu dan sebagainya, itu mungkin masih bisa, Bu. Tetapi kalau memang persyaratan psikomotornya itu tidak terpenuhi, terutama di tangan misalkan gitu, atau tidak mampu mendengar, gimana cara dia mendengarkan bunyi jantung, suara paru-paru? Nah, itu yang kemudian ini bukan diskriminasi terhadap disabilitas, tetapi kompetensi ini mensyaratkan kemampuan motorik tertentu. Sehingga itu. Nah, Ibu nanti bisa banyak, ini ada teman saya, Dr. Lutfi, mungkin kenal Lutfi Ghazali yang memang concern-nya adalah terkait disabilitas ini. Mungkin begitu jawaban saya, Bu Islamnya itu. Berarti tidak berlaku umum ya, hanya yang tertentu misalnya ya Pak ya? Hanya tertentu saja. Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih menarik. Saya masih punya beberapa pertanyaan, tapi udah jam 6.35, gitu ya. Jadi apa boleh buat, gitu ya. Mau nggak mau terpaksa kita harus akhiri. Tapi paling tidak diskusi ini bisa memantik mengangkat sebuah isu yang memang itu harus direnungkan bersama, begitu ya. Mungkin forum ini tidak mungkin untuk bisa menuju ke solusi, begitu, dan tidak semua dari kita memang punya kompetensi untuk mencari solusi itu, tapi minimal kita punya pemahaman bahwa ada problem ini ya. Dan problem ini tentu saja bisa berujung pada nanti pelayanan dokter kepada masyarakat, begitu ya. Dokter itu kalau ngomong tadi sudah disampaikan Dokter Fuad itu di awal kadang-kadang cuma 3 menit 2 menit gitu itu kalau saking mungkin banyak banyak hal gitu yang terjadi gitu di balik itu gitu ya. Nah, baik. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal untuk diskusi lebih lanjut, dan walaupun yang hadir di sini mungkin tidak semuanya kompeten, tapi insya Allah diskusi ini kita rekam dan nanti mungkin bisa juga diikuti oleh mereka yang lebih kompeten daripada kita semua di sini, sehingga akan tetap bisa bermanfaat. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian diskusi kita. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kajian Islam Ilmu Pengetahuan dan Peradaban seri 16 Oktober 2021. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan dengan topik yang berbeda. Insya Allah narasumbernya adalah Profesor Yuni Erwanto. Nah, baik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Fuad Kardavianto. Waalaikumsalam. Terima kasih. Matur nuwun. Oke, monggo.